Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asdar Said, kelas E, mata kuliah Cloud Computing, STW saya 172097. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep umum cloud computing. Secara umum, definisi cloud computing merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet yang mempunyai fungsi untuk menjalankan program atau aplikasi melalui komputer-komputer yang terkoneksi pada waktu yang sama. Tetapi tak semua koneksi yang melalui internet menggunakan cloud computing. Teknologi komputer berbasis sistem cloud ini merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Teknologi ini mengizinkan para pengguna untuk menjalankan program tanpa instalasi dan mengizinkan pengguna untuk mengakses data pribadi mereka melalui komputer dengan akses internet. Selanjutnya, perbedaan teknologi cluster computing, green computing, cloud computing, dan grid computing. Baik, yang pertama, cluster computing. Cluster computing ini dalam ilmu komputer dan jaringan komputer adalah sekumpulan komputer independen yang beroperasi serta bekerja secara erat dan terlihat oleh klien, serta seolah-olah komputer tersebut adalah satu buah unit komputer. Proses menghubungkan beberapa komputer agar dapat bekerja seperti itu dinamakan dengan cluster. Komputer cluster biasanya saling terhubung dengan cepat melalui sebuah interkoneksi yang sangat cepat atau bisa juga melalui jaringan lokal atau LAN. Karena menggunakan lebih dari satu buah server, maka manajemen dan perawatan sebuah cluster jauh lebih rumit dibandingkan dengan manajemen server mainframe tunggal yang memiliki stabilitas tinggi semacam IBM AS400 meski lebih murah. Selanjutnya, green computing. Green computing atau bahasa Indonesianya komputasi hijau adalah suatu cara atau metode dalam ruang lingkup penggunaan komputer dan perangkat IT lainnya untuk menghemat energi, mengurangi pemanasan global maupun pencemaran lingkungan. Dalam komputasi hijau lebih mengacu pada komputasi yang ramah lingkungan. Tujuan komputasi hijau atau green computing sama dengan gerakan go green pada umumnya, yaitu mengurangi penggunaan bahan berbahaya. Dari sisi perangkat keras, perangkat komputer yang sudah memiliki sertifikasi Energy Star merupakan standar internasional untuk sebuah produk energi yang efisien. Dari sisi perangkat lunak yang menerapkan fungsi untuk mengendalikan penghematan sumber daya perangkat listrik dalam komputasi hijau cenderung lebih dilihat dari penggunanya dengan keahlian dan pemikiran pengguna yang bisa membuat suatu barang elektronik yang sudah tidak terpakai dapat digunakan kembali sehingga tidak perlu untuk membuangnya menjadi sampah. Oke, selanjutnya cloud computing. Cloud pada dasarnya merupakan sebuah perluasan dengan konsep pemrograman berorientasi objek secara abstraksi, di mana cloud di sini yaitu internet, di mana untuk para pengguna akhir end user hanya akan mendapatkan output serta input tertentu. Sebuah proses lengkap yang nantinya akan mengarah ke output dan akan murni terlihat. Komputasi berbasis komputer daya virtual ini sebenarnya ditempatkan pada beberapa server dan juga dalam beberapa cluster. Selanjutnya, grid computing. Sistem grid dirancang untuk berbagi sumber daya secara kolaboratif. Hal ini juga dapat dianggap sebagai komputasi cluster yang didistribusikan dengan skala besar. Grid computing pada dasarnya adalah salah satu konsep computing yang menggunakan kemampuan pengolahan unit komputasi yang berbeda untuk memproses serta menangani suatu tugas. Tugas ini nantinya akan dibagikan menjadi beberapa subtugas. Masing-masing mesin pada grid memiliki tugas. Ketika subtugas tersebut telah selesai melakukan tugasnya, nantinya mereka akan dikirim kembali ke mesin utama yang mengurus semua tugas. Lalu semua tugas-tugas yang telah selesai nantinya akan dihubungkan secara bersama-sama untuk mengeluarkan output. Selanjutnya, pengertian dan contoh deployment model cloud. Yang pertama, private cloud. Private cloud atau awan pribadi adalah kumpulan konten dan layanan digital yang dapat diakses dari perangkat apapun. Private cloud bukanlah identitas yang nyata. Ini adalah tempat yang memberi pengguna kemampuan untuk menyimpan, menyingkirkan, mengalirkan, dan berbagai konten pada inti relatif. Berpindah dari suatu platform, layar, dan lokasi ke yang lain. Dibuat pada layanan dan aplikasi yang terhubung. Itu mencerminkan dan menetapkan harapan konsumen tentang bagaimana layanan komputasi generasi yang akan mendatang bekerja.
Contoh private cloud yang bisa dilakukan yaitu SAS, Web Application Internal, SharePoint, Mail Server Internal, Database Server untuk keperluan internal. Layanan PaaS yaitu contohnya seperti sistem operasi, web server, framework, database yang disediakan untuk internal. Contoh layanan IaaS yaitu virtual machine yang bisa di-request sesuai dengan kebutuhan internal. Selanjutnya, public cloud. Public cloud adalah layanan cloud computing yang disediakan untuk masyarakat umum. Kita sebagai user tinggal mendaftar ataupun bisa langsung memakai layanan yang ada. Banyaknya layanan public cloud yang gratis, yang ada juga perlu membayar untuk bisa menikmati layanannya. Contoh public cloud yang gratis seperti Windows, LiveMail, Skype, Bing, dan sebagainya. Contoh public cloud yang berbayar seperti Office 365, Windows Azure, Windows Intune, dan sebagainya. Selanjutnya, community cloud. Community cloud merupakan model deployment pada cloud computing yang dibangun oleh satu atau beberapa sebuah komunitas. Komunitas yang bergabung biasanya memiliki tujuan, visi, dan misi yang sama. Misalkan saja, dalam contoh ini komunitas sistem operasi Linux dan aplikasi-aplikasi open source dari berbagai kota atau daerah di Indonesia. Komunitas dalam hal ini juga mencakup instansi, organisasi, lembaga, maupun suatu kelompok tertentu. Sehingga dapat juga community cloud diimplementasikan untuk kegiatan khusus diperintahkan dan lembaga terkait. Misalkan saja, apabila akan diimplementasikan community cloud untuk pemerintah daerah Jawa Barat, community cloud untuk kepolisian Republik Indonesia, dan lain-lain, yang tentunya akan memberikan dampak positif terhadap lembaga atau instansi yang bersangkutan. Selanjutnya, hybrid cloud. Hybrid cloud adalah gabungan dari layanan public cloud dan private cloud yang diimplementasikan oleh satu organisasi atau perusahaan. Dalam hybrid cloud ini, kita bisa memilih proses bisnis mana yang dipindahkan ke public cloud dan proses bisnis mana yang harus ditetapkan di private cloud. Contoh layanan hybrid cloud dari Microsoft yaitu seperti cerita perusahaan A yang menyewa layanan dari Windows Azure sebagai rumah yang akan dipakai untuk aplikasi yang mereka buat. Tapi karena undang-undang yang berlaku, data nasabah dan perusahaan A tidak boleh ditaruh di pihak ketiga. Karena perusahaan A taat pada aturan yang ada, maka data dari nasabah tetap disimpan dari database mereka sendiri dan aplikasi akan melakukan koneksi ke database internal tersebut. Selanjutnya yaitu karakteristik cloud computing. Yang pertama, resource pooling, broad network access, measured service, rapid elasticity, on-demand self-service. Yang pertama saya akan menjelaskan karakteristik cloud computing yaitu resource pooling. Resource pooling merupakan sebuah karakteristik di mana sumber daya komputasi, storage, CPU, memori, bandwidth, dan sebagainya yang dikumpulkan oleh penyedia layanan service provider untuk memenuhi kebutuhan banyak pelanggan. Dengan model multi-tenant, sumber daya komputasi ini bisa berupa sumber daya fisik ataupun virtual dan juga bisa dipakai secara dinamis oleh para pelanggan untuk mencukupi kebutuhannya. Jadi pada jaringan cloud computing, lokasi setiap user yang menggunakan layanan berbeda-beda, namun resource sumber daya yang digunakan berada pada sebuah tempat yang sama, terdapat pada suatu data center, dan sumber daya ini dapat dialokasikan dan dibagikan dengan mudah. Selanjutnya, karakteristik cloud computing, broad network access. Broad network access merupakan sebuah karakteristik di mana dalam suatu sistem cloud, kapabilitas layanan dari cloud provider tersedia lewat jaringan dan bisa diakses oleh berbagai jenis perangkat seperti smartphone, tablet, laptop, workstation, dan sebagainya. Jadi layanan cloud dari cloud provider ini harus dapat diakses oleh customer melalui jaringan manapun, baik melalui internet maupun melalui jaringan internet, LAN, MAN, WAN, dengan menggunakan perangkat apapun dan dapat berjalan di web browser pada perangkat tersebut. Karakteristik selanjutnya yaitu measured service. Measured service merupakan sebuah karakteristik di mana pada sistem cloud tersedia layanan untuk mengoptimasi dan memonitoring layanan yang dipakai secara otomatis. Dengan monitoring sistem ini, kita bisa melihat beberapa resource komputasi yang telah dipakai, seperti penyimpanan yang telah terpakai, besar CPU dan memori yang digunakan,
bandwidth yang telah terpakai, banyaknya layanan yang terpakai, dan seberapa besar jumlah biaya yang muncul dari setiap sumber daya yang telah terpakai. Layanan monitoring ini sebagai bentuk transparansi antara cloud provider dan cloud consumer. Yang terakhir, rapid elasticity merupakan sebuah karakteristik di mana kapabilitas dari layanan cloud provider bisa dipakai oleh cloud consumer secara dinamis berdasarkan kebutuhan. Cloud consumer bisa menaikkan atau menurunkan kapasitas layanan. Kapasitas layanan yang disediakan ini biasanya tidak terbatas, dan service customer ini bisa dengan bebas dan mudah memilih kapasitas yang diinginkan setiap saat. On-demand self-service merupakan sebuah karakteristik di mana cloud consumer atau pengguna layanan cloud bisa mengkonfigurasikan secara mandiri layanan yang ingin dipakai melalui sebuah sistem, dimanapun dan kapanpun tanpa perlu interaksi manusia dengan pihak cloud provider. Konfigurasi layanan yang dipilih ini harus tersedia segera dan saat itu juga secara otomatis. Selanjutnya, perbedaan layanan cloud computing seperti software as a service, platform as a service, infrastructure as a service. Yang pertama, software as a service atau SaaS. Layanan cloud pada jenis ini disediakan dalam bentuk perangkat lunak. Contoh dari SaaS atau software as a service adalah Google Apps, Docs, Spreadsheet, dan lain-lain, Office 365, dan Adobe Creative Cloud. Pada layanan SaaS, software as a service, pengguna layanan hanya perlu menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus mengerti dan mengurus bagaimana data disimpan atau bagaimana aplikasi tersebut di-maintenance. Karena hal tersebut merupakan servis yang disediakan penyedia layanan. Yang kedua, platform as a service atau disingkat dengan PaaS. Platform as a service, layanan cloud pada jenis ini disediakan dalam bentuk platform yang dapat dimanfaatkan pengguna untuk membuat aplikasi di atasnya. Contoh PaaS adalah Amazon Web Service, Microsoft Azure, Facebook, dan lain-lain. Hal-hal yang dapat dilakukan pengguna layanan PaaS adalah membangun aplikasi, upload aplikasi, testing, dan mengatur konfigurasi. Yang terakhir, infrastruktur as a service. Layanan cloud jenis IaaS pada dasarnya adalah fisik kontak server dan komputer virtual. IaaS menyediakan perusahaan dengan sumber daya komputasi meliputi server, jaringan, storage, dan ruang data center. Baik, mungkin itu saja presentasi saya dengan tugas pengganti final cloud computing ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.